Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang amar. Wal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Wal amru dan adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu, nahyun ialah larangan an diddihi dari lawannya asyai'. Jadi perintah untuk melakukan sesuatu itu juga merupakan larangan terhadap lawan dari sesuatu itu. Contohnya misalnya seperti ini. Kum, berdirilah kamu. Kum ini merupakan perintah untuk berdiri. Nah, kum ini merupakan perintah untuk berdiri muthabaqatan au sorohatan. Secara eksplisit, secara jelas. Kum ini juga merupakan larangan terhadap lawan dari berdiri iltizaman atau dimnan secara implisit atau secara konsekuensi. Iltizam ini kan dalalah iltizam atau secara implikatif ya, secara implikatif. Jadi kata kum pertama, kum ini merupakan perintah untuk berdiri, sorohatan, secara eksplisit, secara jelas. Kum ini juga merupakan nahi, larangan untuk semua lawan dari berdiri, tapi dimnan waltizaman, secara implisit atau secara implikatif. Ini yang dimaksud wal amru bisyai nahyun an diddihi. Perintah melakukan sesuatu itu merupakan larangan terhadap lawan dari sesuatu itu. Contoh barusan. Kum ini perintah untuk berdiri. Nah, kum ini juga merupakan larangan dari lawan berdiri. Apa lawan dari berdiri? Itu ada duduk, ada tiduran, ada telentang, dan semua perbuatan yang bisa meniadakan terhadap berdiri ini. Apapun yang menyebabkan berdiri ini tidak terlaksana, maka itu disebut dengan did atau lawan dari berdiri. Al-amru bisyai nahyun an diddihi. Misalnya contohnya. Contoh misalnya aqimus shalah. Aqimus shalah ini merupakan perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, perintah ini sorohatan wa mutabaqatan, yaitu secara implisit. Aqimus shalah juga merupakan larangan terhadap semua lawan dari sholat. Apa yang dimaksud lawan dari sholat? Yaitu semua perbuatan yang menyebabkan sholat tidak terlaksana. Tapi larangan ini, aqimus shalah menunjukkan kepada larangan semua lawan dari sholat, yaitu menunjukkan dimnan waltizaman secara implisit dan secara implikatif. Jadi aqimus shalah itu merupakan perintah untuk melaksanakan sholat, sekaligus juga merupakan larangan terhadap semua yang
berlawanan dengan sholat yang menyebabkan sholat tidak terlaksana. Kalau di dalam ilmu mantik ya, ini saya singgung sedikit. Yang dimaksud dengan abdid itu adalah amroni wujudiyani la yajtami'ani walakin qad yartafi'ani. Dua hal atau lebih ya. Ini tentunya kalau lebih dari dua ya. Dua hal yang sama-sama memiliki realitas yang tidak mungkin keduanya itu terhimpun, namun bisa jadi keduanya itu sama-sama tidak ada, sama-sama terangkat. Ini yang disebut dengan did. Ya. Ini yang disebut dengan did. Kemudian yang perlu diperhatikan, nahinya di sini apakah nahi tahrim atau nahi karohah? Ini tergantung amarnya kalau itu. Kalau amarnya adalah wajib, maka nahinya itu adalah tahrim. Kalau amarnya itu sunnah, maka nahinya itu adalah karoha. Jadi nahinya di sini tergantung amarnya. Kalau amarnya perintahnya itu wajib, maka larangannya itu tahrim, haram. Kalau perintahnya itu sunnah, maka nahinya itu adalah nahya karohatin, yaitu larangan yang berupa makruh. Kemudian, wan nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Wan nahyu dan adapun larangan anisyai'i dari sesuatu amrun ialah perintah bididdihi dengan lawannya asyai. Bididdihi dengan lawannya asyai. Perintah untuk meninggalkan sesuatu itu juga merupakan ini ya. Ini bukan perintah ya, tapi larangan ya. Larangan untuk meninggalkan sesuatu itu merupakan perintah untuk melakukan lawan dari sesuatu itu. Misalnya ya, yang contoh barusan, la takum ya. Jangan kamu berdiri. Jangan kamu berdiri. Jangan berdiri kamu ya. La takum, jangan berdiri kamu. Ini kan nahi, larangan. Nah, la takum ini menunjukkan larangan untuk berdiri sorohatan wa mutabaqatan secara implisit. Nah, la takum ini juga merupakan perintah untuk melakukan lawan dari berdiri. Apa lawan dari berdiri? Ada duduk, ada telentang, ada tiduran, dan lain-lain. Yaitu segala sesuatu yang menyebabkan berdiri tidak terlaksana. Ini yang dimaksud di bididdihi. Sama dengan kalau mengerti di pembahasan al-amru bisyai' nahyun an bididdihi, ini maka di pembahasan an-nahyu anisyai' amrun bididdihi ini menjadi mudah. Menjadi mudah. Contohnya misalnya la tazni. Jangan berzina kamu. Ini kan larangan untuk meninggalkan zina. Nah, la tazni ini menunjukkan larangan untuk meninggalkan zina sorohatan wa mutabaqatan secara implisit. La tazni ini juga menunjukkan untuk la tazni ini juga menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan berzina. Apa itu? Yaitu banyak. Berzikir, ya, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Segala sesuatu yang menyebabkan larangan, yaitu berzina itu tidak terlaksana, maka itu dikatakan dengan diddu zina, lawan dari zina. Perintahnya ini, perintah apa? Tergantung nahinya. Kalau nahinya itu adalah tahrim, yaitu haram, maka perintahnya berarti wajib. Perintah melaksanakan didnya itu berarti wajib. Kalau nahinya adalah nahyu karoha, makruh, maka
perintah melaksanakan lawannya itu, yaitu berarti sunnah. Nih. Kenapa al-amru bisyai' nahyun an diddihi wan nahyu anisyai' amrun bididdihi? Ini termasuk bagian dari pembahasan dari ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini termasuk bagian dari muqaddimatul wajib. Kenapa kalau ada perintah melaksanakan sesuatu itu juga merupakan larangan untuk lawannya, itu karena melakukan perintah itu kan kalau wajib itu kan wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Dan melaksanakan sesuatu yang wajib itu tidak mungkin kecuali meninggalkan didnya, lawannya. Ini termasuk bagian dari muqaddimatul wajib, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Begitu juga dengan larangan. Meninggalkan larangan itu kan wajib. Maka segala sesuatu yang menyebabkan larangan ini tidak terlaksana, maka itu juga wajib menjadi perintah untuk dilaksanakan. Ini termasuk bagian dari pembahasan dari muqaddimatul wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kemudian, apa yang dinamakan dengan nahi? Itu kan ada pembahasan di sini al-amru bisyai' nahyun an diddihi wan nahyu anisyai' amrun bididdihi. Padahal definisi nahi ini belum disebutkan oleh musannif. Nah, sekarang musannif mau mendefinisikan tentang nahi itu apa. Wan nahyu dan adapun nahi larangan istid'a'ut tarki ialah tuntutan meninggalkan sesuatu bil qauli dengan ucapan mimman pada orang huwa adapun eman dunahu ialah di bawah mustad'i ala sabilil wujubi atas jalan harus atau wajib. Kalau paham definisi amar, maka mudah ini definisi nahi. Ini mirip-mirip dengan definisi amar. Bil qauli, yang dimaksud dengan bil qaul, dengan ucapan, yaitu bisighah allati tadullu ala talabit tarkih. Dengan menggunakan redaksi yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Apa itu? Sighatun nahi, yaitu la taf'al. Sighatun nahi adalah la taf'al. Jadi yang dimaksud dengan bil qaul di sini adalah sighatun nahi, yaitu la taf'al. Wa taridu dan datang sighatul amri apa redaksi perintah. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bihi dengan amar al ibahatu ialah mubah awit tahdidu atau ancaman awit taswiyatu atau menyamakan awit takwinu atau mewujudkan dengan cepat awit takwinu atau mewujudkan dengan tepat. Di awal disebutkan bahwasanya sighatul amri itu hakikatun fil wujub. Itu menunjukkan pada kewajiban. Namun ya ada kalanya sighatul amri ini menunjukkan kepada ibahah, menunjukkan kepada tahdid ancaman, menunjukkan kepada makna taswiyah menyamakan atau menunjukkan kepada makna takwin. Nah, penunjukan sighatul amri kepada ibahah, tahdid, taswiyah, takwin ini masuk kategori hakikoh atau majaz, masuk ke dalam kategori majaz. Jadi sighatul amri itu hakikatun fil wujub wa majazun fi ghairihi, termasuk ibahah, termasuk tahdid, termasuk taswiyah, termasuk takwin. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.